Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Ahmad Farezi. Saya ingin mempresentasikan rancangan aplikasi Cyber Telekom di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Latar belakang dari aplikasi ini, perkembangan teknologi telekomunikasi dan keamanan cyber telah menghadirkan tantangan baru dalam memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan dapat mematuhi regulasi hukum yang berlaku dan menjaga keamanan data pengguna. Di Indonesia, misalnya keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menjadi dasar hukum dalam ranah digital, sementara di Eropa General Data Protection Regulation atau GDPR mengatur perlindungan data pengguna secara ketat. Pembahasan masuk ke bab 2, pembahasan. Yang pertama ada permasalahan aplikasi Cyber Telekom ini. A. Tantangan hukum di bidang telekomunikasi dan keamanan cyber. Aplikasi ini dihadapkan pada tantangan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi yang kompleks dan beragam dari berbagai negara, misalnya GDPR di Eropa dan UU ITE di Indonesia. Mengharuskan aplikasi untuk menerapkan standar perlindungan data yang ketat. B. Keterbatasan fitur yang ada. Beberapa fitur utama yang perlu dihadirkan dalam aplikasi Cyber Telekom antara lain fitur analisis resiko yang akurat untuk memberikan pengguna gambaran yang tepat tentang potensi risiko yang mungkin dihadapi. Akses ke konsultasi hukum penting agar pengguna bisa berkonsultasi langsung dengan ahli hukum mengenai masalah yang dihadapi. Mengingat seringnya keterbatasan jarak dan biaya konsultasi. C. Integrasi hukum dan teknologi. Aplikasi ini harus mengintegrasikan data hukum dengan teknologi yang mampu mengumpulkan dan menganalisis data secara otomatis. Kedua, ada metode yang dipakai dalam aplikasi ini yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertamanya mengidentifikasikan fitur utama, pemetaan regulasi, dan tingkat analisis risiko yang diperlukan. Identifikasi dilakukan dengan melibatkan pengacara, penyedia layanan telekomunikasi, dan ahli keamanan cyber. Yang kedua ada desain sistem. Saya tidak bisa menjelaskan banyak-banyak mengingat batas waktu. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka pengguna atau UI UX yang mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. C. Pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama ada backend development untuk menangani logika utama. Yang kedua ada front-end development untuk menyediakan antarmuka yang ramah pengguna. Yang ketiga ada database design menggunakan database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data hukum dan hasil analisis risiko. Yang D. Testing dan deployment. Pengujian aplikasi dilakukan dengan unit testing dan integration testing untuk memastikan setiap komponen berjalan baik secara individu maupun dalam integrasi penuh. Yang ketiga, apa sih tujuan aplikasi Cyber Telekom ini dibuat? Yang pertama ini ada memberikan panduan hukum yang akurat. Aplikasi ini memberikan panduan hukum yang relevan dan up to date untuk mematuhi regulasi di bidang telekomunikasi dan keamanan cyber. Yang kedua ada analisis risiko yang berbasis data. Fitur ini tuh memberikan gambaran potensi risiko terkait pengguna layanan telekomunikasi atau data. Yang ketiga ada meningkatkan akses ke konsultasi hukum. Aplikasi ini mempermudahkan akses pengguna ke konsultasi hukum tanpa biaya sama sekali atau prosedur yang rumit. Yang terakhir ada meningkatkan keamanan data pengguna. Aplikasi memastikan keamanan data pengguna melalui enkripsi dan kebijakan privasi yang jelas. Yang keempatnya ada estimasi biaya pengembangan dari aplikasi tersebut. Yang pertama ini ada biaya pengembangan sumber daya manusia sekitar 40% sampai 60%, pengembangan 20% sampai 36%, ahli hukum 5% sampai 10%, UX designer 15% sampai 24%. Biaya infrastruktur dan toolsnya 10% hingga 15%. Hosting dan database 6% sampai 8%. Layanan enkripsi dan keamanan 4% sampai 7%. Biaya pemeliharaan dan pengembangan lanjutan 10% hingga 20%. Total estimasi biaya dalam aplikasi ini berkisaran 50 juta hingga 250 juta tergantung skala aplikasi. Yang terakhir bab 3 ada penutup. Ya, penutup ini kesimpulannya.
Diharapkan aplikasi Cyber Telkom ini dapat memberikan solusi inovatif dalam memfasilitasi pengguna untuk memahami dan mematuhi regulasi hukum di bidang telekomunikasi dan keamanan cyber. Dengan fitur-fitur yang ada meliputi panduan hukum, analisis risiko, serta akses ke konsultasi hukum, aplikasi ini semoga dapat membantu pengguna dalam menghadapi tantangan hukum dan keamanan yang kompleks. Penggunaan metode Agile Software Development ini juga memungkinkan proses pengembangan yang dinamis dan sesuai kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya, perancangan aplikasi Cyber Telkom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.